Tujuan pentingnya evaluasi kinerja dalam sebuah perusahaan. Perusahaan yang baik idealnya mampu bertahan di setiap kondisi. Perusahaan pun dituntut untuk selalu mempersiapkan dan mengembangkan SDA serta SDM dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Tanpa dua hal tersebut, perusahaan akan kehilangan fondasinya dan tidak akan bisa berkembang dengan baik. Saat Anda bekerja di sebuah tempat, mungkin Anda pernah mengalami adanya evaluasi kinerja. Sederhananya, evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk melihat seperti apa kinerja pekerjanya dalam periode waktu tertentu. Pengertian evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah suatu bentuk penilaian dan peninjauan yang biasanya akan dilakukan secara berkala oleh pihak pemilik atau manajemen perusahaan terhadap karyawan di tempat kerja. Biasanya penilaian dilakukan setiap tahun atau pada periode-periode tertentu secara berkala. Mengapa evaluasi kinerja menjadi suatu alasan yang sangat penting bagi perusahaan? Singkatnya, karena evaluasi kinerja memiliki beberapa manfaat yang berperan besar bagi perkembangan perusahaan. Berikut beberapa alasan evaluasi kinerja menjadi penting bagi perusahaan. 1. Mengetahui aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Evaluasi kerja membantu perusahaan dalam mengukur kinerja karyawan dan membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan mengetahui sejauh mana karyawan telah mencapai target, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. 2. Mencegah adanya miskomunikasi. Evaluasi juga merupakan kesempatan bagi manajemen dalam karyawan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Melalui evaluasi ini, karyawan dapat mengetahui umpan balik mengenai kinerja mereka, serta mendiskusikan tantangan, kebutuhan, dan harapan mereka. Komunikasi yang efektif ini membangun hubungan yang lebih baik antara karyawan dan manajemen, meningkatkan pemahaman bersama, dan memastikan bahwa tujuan perusahaan dipahami dengan jelas. 3. Memberikan penghargaan terhadap kinerja karyawan. Tentu semua sepakat bahwa dengan evaluasi kinerja, perusahaan dapat menilai dan mengukur kinerja karyawan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mencapai atau melebihi target kinerja yang ditetapkan. Evaluasi kinerja membantu perusahaan dalam mengidentifikasi karyawan yang berkinerja baik dan pantas mendapatkan penghargaan. Perusahaan dapat memberikan penghargaan melalui berbagai hal, mulai dari bonus, kenaikan gaji, promosi, atau pengakuan lainnya atas kontribusi yang luar biasa dari karyawan. 4. Mengidentifikasi kebutuhan, pengembangan, dan pelatihan karyawan. Evaluasi kinerja yang baik dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan karyawan. Dengan mengetahui kelemahan dan kekurangan karyawan, perusahaan dapat merancang program pelatihan yang sesuai dengan untuk meningkatkan kebutuhan dan keterampilan dan kompetensi mereka. Selain itu, evaluasi juga dapat memotivasi karyawan untuk terus mengembangkan diri mereka sendiri. Tujuan evaluasi kinerja. Yang pertama, untuk memberikan penghargaan bagi karyawan dengan kinerja terbaik. Evaluasi kinerja digunakan sebagai ajang penilaian para manajer untuk mengukur kinerja karyawan atau selama jangka waktu tertentu. Hasil evaluasi akan menunjukkan kepantasan karyawan tersebut untuk diberikan apresiasi. Yang kedua, ada untuk mengetahui sebagai aspek yang harus diperbaiki. Evaluasi kinerja juga ditunjukkan untuk mengetahui berbagai aspek yang harus diperbaiki oleh karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Misalnya, ada karyawan yang ternyata tidak cakap dalam satu bidang. Perusahaan perlu memikirkan langkah apa yang tepat diambil untuk mengatasi hal tersebut. Yang ketiga, untuk menentukan pelatihan yang penting bagi karyawan. Setelah melihat hasil evaluasi, pihak perusahaan bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan dari masing-masing karyawan. Dengan begitu, perusahaan bisa merancang program pelatihan yang tepat. Pelatihan
Pelatihan kinerja dilakukan agar bisa mendorong kemajuan dan meningkatkan produktivitas karyawan. Berkaitan pula dengan ajang peningkatan keahlian untuk pengembangan karir dan kontribusi maksimal bagi perusahaan. Yang keempat, untuk melindungi perusahaan secara hukum. Pada dasarnya, perusahaan memiliki hak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja jika ternyata ada karyawan yang melakukan kesalahan fatal, tidak mampu memenuhi kewajiban, atau memiliki dampak negatif bagi perusahaan. Semua hal tersebut bisa diketahui dari evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala. Cara melakukan evaluasi kinerja karyawan. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan evaluasi kerja. Yang pertama, lakukan secara rutin dan konsisten. Sebuah perusahaan idealnya melakukan evaluasi kerja 1-2 kali dalam 1 tahun. Namun, hal ini tidak bisa dijadikan patokan. Pihak manajemen perusahaan pun dapat mengadakan evaluasi kerja karyawan lebih sering ataupun lebih jarang, tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Yang kedua, pentingnya evaluasi dilakukan secara tatap muka atau face-to-face. Cara yang paling sesuai dan ideal untuk melakukan evaluasi kerja karyawan adalah dengan cara bertemu langsung atau tatap muka. Dengan bertatap muka, interaksi antara karyawan yang sedang dievaluasi dengan pihak perusahaan akan lebih efektif. Kedua belah pihak dapat mengutarakan penyampaian masalah, mendengarkan, bahkan memberikan masukan untuk satu sama lain. Yang ketiga, perhatikan penggunaan kata dan bahasa dalam penyampaian. Penggunaan bahasa yang tepat harus dilakukan agar masing-masing pihak dapat menangkap setiap pokok pembahasan yang disampaikan dalam kegiatan evaluasi kerja karyawan. Perusahaan atau pihak evaluator dapat memilih kata-kata yang spesifik agar membantu karyawan atau pihak yang dievaluasi lebih memahami dan menyimak kegiatan tersebut dengan serius. Kapan evaluasi kinerja karyawan dilakukan? Selain mengetahui faktor penilaian evaluasi kinerja, pihak perusahaan juga perlu tahu waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi. Tentunya, setiap perusahaan memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menentukan waktu yang tepat untuk evaluasi kinerja. Semuanya tergantung pada kebutuhan masing-masing perusahaan. Namun, secara umum, evaluasi kinerja karyawan perusahaan sebaiknya dilakukan dalam kurun waktu sebagai berikut. Yang pertama, tahunan. Evaluasi kinerja setiap 1 tahun sekali merupakan bentuk paling umum yang biasa dilakukan berbagai perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang masih menerapkan sistem model bisnis konvensional. Salah satu alasannya adalah karena jumlah karyawan yang cukup banyak, sehingga akan cukup kesulitan bila harus memberikan ulasan secara rutin kepada setiap karyawan tentang kinerja mereka. Yang kedua, semi-anual. Sesuai namanya, evaluasi kinerja semi-anual biasanya dilakukan dalam waktu setahun 2 kali, atau setiap 6 bulan sekali. Biasanya, evaluasi akan dilaksanakan pada awal bulan Januari dan awal bulan Juli. Yang ketiga yaitu kuartal. Tipe evaluasi kinerja yang terakhir adalah dilakukan dalam kurun waktu per kuartal atau triwulan. Dalam setahun, biasanya perusahaan akan melakukan evaluasi kinerja sebanyak 4 kali. Metode ini cukup cocok bagi perusahaan startup atau rintisan yang ingin melakukan perbaikan dalam periode waktu yang singkat.